Ya kita hargai yang sudah masuk aja dan juga sudah jam 6. Tunggu bapak lama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga bisa berkumpul kembali di kajian via Zoom ini ya. Dalam rangka talabul ilmi. Salam kita panjatkan ke junjungan besar kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita nantinya akan mendapatkan sapaan beliau di yaumil akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Yang saya hormati Tuan Guru kita Ustaz Ridwan, alhamdulillah sudah hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu para jemaah yang selalu istiqomah untuk mengaji setiap paginya ya. Baik, pagi ini kita akan membahas masalah kitab pilar-pilar pengokoh nafsiyah Islamiyah. Sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz, waktunya kami persilakan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Selanjutnya selawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada kita, keluarga kita hingga yaumil akhir kelak, ketika harta, tahta, jabatan, uang tak berguna sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak pemandu acara pada pagi hari ini, Bapak Al-Pakar. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir istiqomah dalam kajian kita pada pagi hari ini. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai sabar menghadapi cobaan. Katakan sini, innallaha idza ahabba qauman ba'talahum faman radiya falahu ridha wa man siqata falahu suqtu. Soalnya jika Allah akan mencintai suatu kaum, maka dia akan memberikan ujian kepada mereka. Barang siapa yang bersabar, maka kesabaran itu bermanfaat baginya, dan barang siapa marah tidak sabar, maka kemarahan itu akan kembali kepadanya. Bapak Ibu yang berbahagia, inilah ketika kita ditimpa cobaan itu dua. Pertama, tidak hanya azab Allah, tapi juga ujian kepada kita seperti itu. Dan respon kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Misalnya contoh ya, ada istrinya meninggal, dia menghardi Allah, marah ya. Karena itu sudah kodenya Allah sudah meninggal. Kenapa engkau cabut duluan ya Allah? Ya memang seperti itu. Kalau kita tidak sabar, malah kita menghardi, menghina Allah, maka itu akan mendapatkan siksaan di akhirat kelak. Kenapa tidak sabar terhadap kodenya Allah Subhanahu wa taala? Ridho dan marah termasuk perbuatan manusia. Ya. Karena manusia itu punya warijatul baqo, ya. Punya naluri untuk mempertahankan diri, terutama marah. Ya. Banyak kalau orang-orang yang kuat, kata Rasulullah al-qawi, yang kuat itu siapa? Yang bisa menahan marah. Berapa banyak orang yang bisa menahan ustadz, bisa menahan marah? Belum tentu juga. Namanya manusia. Maka dalam Islam itu orang yang kuat itu bukan yang bisa mengangkat beban sampai ratusan kilo, bukan. Tapi orang yang kuat dalam Islam itu adalah dia yang bisa menahan marah. Ya, dia bisa menahan marah sehingga dia dikatakan sebagai orang yang apa? Orang yang kuat, Bapak Ibu sekalian.
Karena itu manusia akan diberi pahala dan perbuatannya akan disiksa atas kemarahannya. Misal contoh ya, ada anak ini, kita ajak dia main-main, atau dia main sendiri ke rumah, tiba-tiba na'udzubillah, ya, kecelakaan. Atau misalnya ada kejadian terbaru ya kan, hati-hati yang punya anaknya naik sepeda motor, dibonceng bapaknya ngantuk di depan, jatuh, kelindes mobil, pecah kepalanya, ya kan? Itu kan di luar kuasa manusia, ada kodenya Allah. Maka di situ dituntut kita kesabaran seperti itu. Maka perbuatan manusia, sehingga manusia tidak akan diminta pertanggungjawaban atas terjadinya qada sebab bukan termasuk perbuatannya. Misal contoh ya, hidungnya pesek, itu kan sudah kodenya Allah. Dia memancungkan, dia memperma, itu kan akan diminta pertanggungjawaban. Merubah ciptaan Allah. Kecuali hal yang tidak lumrah di tengah-tengah manusia, misalnya hidungnya ada yang hilang ya, ada yang bibirnya sumbing dan segala macam. Kan itu dirapikan sama ke dokter, tapi kok kita udah bagus ya kan. Orang Indonesia kan memang mancung ke dalam ya. Apalagi dibuat mancung-mancung ke depan ya. Kalau di Iran itu, Timur Tengah itu kebanyakan operasi plastik. Pertama Iran itu untuk apa? Untuk hidung yang mancung itu dimundurkan. Itulah manusia. Manusia nggak bersyukur akan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Sebagaimana firman Allah, "Allaisa lil insani illa ma sa'a." Bahwasanya seorang tiada memperoleh apa yang dia usahakan. Qada dari Allah akan menjadi penebus atas dosa-dosa seseorang dan sebagai syarat dihapuskan kesalahan. Dalilnya sangat banyak. Ada dari hadis Abdullah Rasul bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu adzan saukatun, fama fawqaha illa kafarallahu biha syai'atihi kama tahuttu syajaratu wa qaraqaha." Seorang muslim yang diuji dengan rasa sakit karena duri atau yang lebih dari itu, maka Allah pasti akan menebus kesalahan-kesalahannya karena musibah itu sebagaimana satu pohon menggugurkan daunnya. Hadis lain dikatakan dari Aisyah, Rasul bersabda, "La tusibul mu'mina saukatun fama fawqaha illa qadallahu biha min khati'atihi." Satu duri atau yang lebih dari itu yang menimpa seorang mukmin, maka pasti dengan duri itu Allah mengurangi kesalahannya. Dan setelah dikatakan nakusu, artinya kami akan mengurangi. Jadi kalau kita banyak ketimpa musibah ya, kita bersabar, sama seperti yang terjadi pada orang yang kena epilepsi pada zaman Rasulullah. Epilepsi itu kan udah kodenya Allah. Apa tuh saat epilepsi? Kelebihan listrik ya. Epilepsi itu kelebihan listrik sehingga kejang-kejang. Maka dia berdoa pada Rasulullah doanya makbul, pasti dikabulkan Allah. Ya Rasulullah, aku berdoa supaya ayanku sembuh. Maka Rasulullah, kalau kau bersabar, maka surga Pak tempatmu. Ya, maka apa kata orang tersebut? Ya Rasulullah, aku milih bersabar, tetapi kalau misalnya kambuh kumat, maka jangan sampai nampak auratku. Seperti itu kan luar biasa itu. Dia memahami bahwasannya kalau orang ayan itu kan tidak tahu apa yang dia kerjakan. Ya, seperti itu. Hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala himmin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta saukatu yusafuha illa kafarallahu min khotoyah." Setiap musibah yang menimpa seorang mukmin, berupa sakit yang berterusan, sakit yang biasa, kebingungan, kesedihan, kegundahan, hingga duri yang menusuknya, maka pasti musibah itu akan menjadi penghapus bagi kesalahan-kesalahannya. Banyak. Ada yang ditinggal suaminya lari, kan? Ada yang tinggal anaknya, ada yang bangkrut usahanya. Kalau dia tidak sabar ya, dan tidak
menangis di depan Allah, sholat tahajud, maka berat. Kalau kita nggak pegangan kita kepada Allah, ya mengarungi dunia berat. Karena banyak masalah terus datang silih berganti. Masalah anak, masalah istri, masalah kerjaan, masalah usaha. Kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, ya akan terhidup kita? Akan terikat arus dunia. Udah Pak, kalau pusing-pusing isap aja ini, ya. Banyak diisap narkoba. Kalau makin baik, ya, malah menyalah. Kenapa? Itu kan dipakai supaya kita nggak tidur, ya. Makin pening ya urusannya. Seperti itu. Makin makin susah, makin kecanduan, ya. Karena diajak ke jalan maksiat seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, dikatakan di sini bahwasannya setiap ujian akan menggugurkan kesalahan. Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yusaku saukatan fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajah wa khatta anhu biha khati'ah." Dikatakan di sini bahwasannya seorang muslim tertusuk duri atau lebih dari itu, maka pasti Allah dalam musibah itu akan mengangkat satu derajat untuknya dan menggugurkan kesalahan darinya. Jadi kalau dia bersabar, jadi kita respon kita sebenarnya. Kalau kita kaya raya responnya gimana? Kalau lagi berkecukupan itu responnya gimana? Seperti itu. Dengan kita berkecukupan dengan kehidupan ini kita lalai. Seperti Sa'labah, ya kan? Dia minta sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, kasihlah aku kambing, ya, biar supaya bisa berternak." Karena orang Arab zaman itu pengembala, ya, berternak. "Jangan, nanti kamu lalai." Ini minta 3 kali, minta di kasih Rasulullah. Terakhir dia lalai dengan usaha dia seperti itu, ya. Rumahnya pindah dari Masjid Nabawi karena terlalu besar, banyak hewan ternaknya pindah. Terakhir lalai dengan kehidupan dunia seperti itu. Kan kita berarti nggak boleh punya harta, boleh, tapi jangan sampai kita terlalaikan dengan dunia seperti itu. Kalau istilahnya itu, kalau kata Elon Musk itu, orang yang bisa merubah dunia itu yang kerja 24 jam. Ya nggak masalah mau kerja berapa jam, asalkan jangan lupakan sholat misalnya. Jangan lupa kita mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini banyak kita kaum muslimin ini yang lalai, ya. Maka itu dikatakan orang yang meninggalkan sholat itu adalah sebuah kejahatan dalam Islam. Itu jarimah dia. Apa itu jarimah pidana? Maka dalam Islam nggak main-main. Ketika Islam itu ditegakkan, orang yang meninggalkan sholat itu termasuk jarimah dia. Pelaku kejahatan. Kok sekarang gampang kali ninggalin sholat? Gara masalah sepele adalah nantilah itu. Pandai pula udah berfatwa, aku kodo aja lah. Atau dijama aja, gabung zuhur sama asar. Nah, ini perkara-perkara yang dalam Islam itu kalau ada yang melaporkan kepada surta, ya, maka itu bisa dimasuk penjara. Nggak ada orang lagi bisa suka-sukanya ninggalkan sholat. Kalau sekarang kan banyak orang gara-gara masalah sepele, kerjaan, lupa, ya. Kalau ada melaporkan bisa diangkut. Kalau sekarang istilah seperti orang ini, ya, narkoba. Kalau orang narkoba kita lapor, kalau polisnya kooperatif bisa dibawa itu. Ya. Sama seperti sholat juga dalam Islam. Ketika negaranya menerapkan nilai-nilai Al-Quran. Kalau enggak, ya udahlah kayak sekarang, ya kan? Mau sholat, mau nggak sholat, bukan urusanmu. Bukan urusanku juga. Yang penting tanggal 31, jangan lupa SPT pajak, ya. Diisi, ya, sebaik nggak kena pajak, mau kena pajak diisi. Yang udah pernah bekerja seperti itu, apalagi yang punya usaha. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Illa kataballahu lahu biha hasanah. Maka pasti Allah dengan musibah itu mencatat satu kebaikan baginya.
Yang maksud dengan pahala sini adalah pahala atas keridhoannya terhadap qadar dari Allah, kesabarannya juga bersyukur dan tidak mengadukan musibahnya kecuali kepada Allah. Ya, sekali hadis menjelaskan batasan ini. Hadis dari Muslim, Su'aib Rasul sabda, ajaban amril mu'minin, inna amrahu kulluhu khairun. In asabathu syara'u syakara fakana khairan lah. Wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lah. Wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'minin. Sungguh mengagumkan urusan orang beriman karena seluruh urusan yang merupakan kebaikan baginya. Jika mendapatkan kesenangan ia bersyukur, maka syukur ada kebaikan baginya. Jika ditimpa kesulitan ia bersabar, maka sabar itu merupakan kebaikan baginya. Hal sebenarnya tidak akan didapati pada seorang kecuali orang yang beriman. Ya. Jadi kalau tak beriman dia tak bisa bersyukur dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak pun yang dikasihnya, tidak akan pernah bersyukur dia kepada Allah. Jika mendapatkan kesenangan ia bersyukur, maka syukur adalah kebaikan baginya. Jika ada kesulitan ia bersabar. Atau jika ditimpa kesulitan dia bersyukur juga. Kenapa? Karena Allah masih sayang. Karena Allah masih apa? Karena Allah masih memberikan, Allah masih menegur kita. Karena sayang, kita bersyukur kepada Allah. Itu nikmat paling tinggi itu bersyukur tadi. Ditimpa musibah dia bersyukur. Ditimpa kebahagiaan dia bersyukur. Dan tidak ada pernah mulutnya itu berhenti untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis Al-Hakim yang mensahihkan yang disepakati oleh Az-Zahabi dan Abu Darda, aku pernah Rasul sabda, Inna Allah Azza wa Jalla qala ya Isa inni ba'ithun min ba'dika ummah in asabahum ma yuhibbuna hamidullah wa in asabahum ma yakrahuna tasawbu wa sabaru wala hilma wala ilmi. Qala ya Rabbi kaifa yakunu hadha? Qala u'tihim min hilmihi wa ilmi. Sungguhnya Allah berfirman, wahai Isa, sungguh aku akan mengirim suatu umat setelahmu. Jika mereka mendapatkan perkara yang disukai, pasti akan memuji kepada Allah. Jika mereka mendapatkan perkara yang tidak disukai, mereka akan ikhlas menerima dan bersabar menghadapinya. Padahal mereka tidak memiliki kepandaian dalam ilmu. Dan Isa berkata, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, bagaimana itu bisa terjadi? Allah berfirman, aku memberikan kepada mereka sebagian dari kepandaian dan ilmu. Itu tadi ya. Jadi kalau Bani Israel itu beda lagi dia. Ya, orang yang ingkar dikasih nikmat, ya, dia bukan bersyukur, tambah zalim. Di peringatan dia malah marah ya, malah melakukan tindakan-tindakan di luar nalar. Disuruh sembelih sapi, banyak kali nanya, mau sapinya seperti apa, mau warna apa, udah pernah bajak sawah belum, udah pernah kawin belum, ini warnanya apa ya. Padahal Allah sudah menyuruh kita untuk menyembelih sapi. Bukan berarti banyak tanya, ini kan jelas sembelih sapi, ya udah sembelih aja sapi ya. Jadi ditanya lagi seperti itu. Dari At-Tabrani ya, dikatakan di sini dari Ibnu Abbas ya, berkata sabda, man usiba bi musibatin bimalihi au fi nafsihi fakatamaha wa lam yaskulaha ila nas kana haqqan 'ala Allahi an ya'firulah. Siapa saja ditimpa musibah atas hartanya atau jiwanya, kemudian ia menyembunyikannya dan tidak mengadukan kepada manusia, maka Allah pasti akan mengampuninya. Memang ini suatu hal yang susah. Kita ada ketimpa musibah, ya bisa jadi kita curhat kepada istri kita, bisa jadi kita curhat kepada kawan kita, itu biasa. Namanya manusia, ya.
Tetapi di sini pentingnya, kalau orang-orang yang tidak beriman yang kita ceritakan, orang-orang yang punya hasad, iri hati, dengki, maka dia akan bersyukur. Nah, dengan apa? Dengan perilaku yang kita lakukan. Atau istilahnya, dia senang dengan apa yang terjadi kepada kita. Tapi kepada Allah ini adalah keyakinan. Keyakinan yang ini memang luar biasa, harus ditanamkan kepada kita. Keyakinan bahwasanya Allah di sini pasti akan mengampuni kita. Kan seperti itu. Maka manusia ini kan, kalau kita berpikir level tingkat 1, ini kebanyakan. Ya. Tentang apa? Tentang ada yang dilihatnya atau ada diharapannya. Kalau tidak ada, ya tidak mau seperti itu. Maka dikatakan di sini juga ya, bagaimana Isa ibnu Maryam itu kan mempunyai para pengikut Hawariyun yang mereka tuh berjuang bersama Nabi Isa, sama seperti Rasulullah punya sahabat yang mereka berjuang istiqomah kepada Islam. Maka beda Bani Israel, ya mereka tuh nggak mau berjuang terhadap apa agama yang dibawa oleh Nabi Musa, tapi malah mereka apa? Memodifikasi ajarannya. Itu yang terjadi. Dan membuat tandingan-tandingan selain Allah. Dikatakan di sini hadis Al-Bukhari dari Anas yang berkata, aku mendengar Rasulullah sabda, Inna Allah azza wa jalla qala idza talabtu abdi bihabibataihi fasabara awaztuhu minhumal jannah. Sungguhnya Allah berfirman, jika aku menguji hambaku dengan 2 mata yang buta, kemudian ia bersabar, maka aku akan mengganti kedua matanya tersebut dengan surga baginya. Berarti beruntung orang-orang yang buta surga. Nanti kalau mati masuk lagi ya saudaraku ya. Ya. Ya insya Allah hari ini saya perpanjang lagi. Kenapa seperti itu jamaah sekalian? Karena mereka tidak melihat aurat yang seharusnya memang tidak dilihat. Ya, hal-hal yang itu membawa kemaksiatan mereka indra seperti itu. Beda dengan kita yang punya misalnya 2 mata yang bisa melihat. Nah, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka pandangan pertama itu ya rezeki, ya, tidak dihisap. Tapi kedua, kalau kita tetap, ya kita akan dihisap. Apalagi dengan di dunia sosial sekarang, ya. Media sosial yang dimana aurat itu sangat mudah sekali dilihat. Kalau misalnya jualan ayam, ya, paha ayam, nah itu lebih mahal dibandingkan sekarang. Kenapa? Mengejar essence, ya, mengejar saweran dari TikTok dan sebagainya, menghalalkan segala cara. Hadis Bukhari dalam kitab Adab Al-Mufrad dari Abu Hurairah berkata, Rasul bersabda, "Ma min muslimin yusaku saukatan fit dunya yahtasibuha illa qada biha min khatabahu yaumal qiyamah." Seorang muslim yang tertusuk duri di dunia, ia ikhlas menerimanya, maka pasti ujian akan menjadi penyebab Allah melenyapkan kesalahan-kesalahan di hari akhirat. Jadi kalau kita dapat ujian dari Allah, ya, jangan bersedih, kita bersabar atau bersyukur. Itu tingkat paling tinggi, itu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup di dunia ini memang tempatnya ujian. Kalaulah kita bisa melihat Allah menciptakan dunia ini dan seisinya, kita ini makhluk surga. Beda dengan pitekan tropus, ya. Manusia ke kera. Yang itu misalnya dari evolusi, ya. Kalau kita belajar evolusi itu kan dari ikan naik ke darat, naik lama-lama jadilah manusia.
Kalau kita mengatakan manusia itu pitekantropos, ya bisa jadi manusia kera. Tapi Allah itu menciptakan manusia khalaqal insana fi ahsani taqwim. Itu makhluk surga. Makhluk yang Allah ciptakan keturun ke bumi. Seperti itu. Pada kajian kali ini ya, kita perlu menelaah kesabaran lebih dalam lagi untuk menghilangkan kesalahpahaman pada sebagian kaum muslimin tentang fakta makna sabar. Ada yang beranggapan jika seorang batasi diri dari menjauhkan diri dari manusia, meninggalkan kemungkaran dan para pelakunya ia melihat keharaman sudah merajalela, hukum Allah tidak diamalkan, dia telah ditinggalkan pada kondisi seperti itu, tidak mengambil sikap untuk menghadapinya, bahkan ia menjauh meninggalkan aktif nahi mungkar, maka orang seperti ini adalah sebagian orang yang dianggap seorang yang bersabar. Atau mereka memahami sabar sekedar menolak penindasan atas dirinya saja, ia menyadari hal yang mengakibatkan akan ditangkap oleh musuh-musuh Allah, sehingga ia tidak akan berani mengatakan kebenaran, tidak berani beramal untuk mengakui ridho Allah, bahkan ia diam, mengurung diri di tempat ibadah. Ia bertanya kepada dirinya, aku adalah orang yang bersabar. Sabar seperti itu karena sabar pelakuannya dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang seperti ini, orang yang takut misalnya menyuarakan Islam, takut dibilang intoleran, garis keras, garis miring, garis bengkok-bengkok, ya kan? Dia takut sehingga apa, tidak menyampaikan Islam. Maka pada Rasulullah tetap menyampaikan Islam apapun konsekuensinya. Ya, kok Rasulullah berpikir, bertindak hanya asas manfaat, ngapain lagi? Udah kaya raya, ya kan? Pengusaha, istilah juga pengusaha, usahanya tidak laku, ngapain lagi berdakwah? Tapi itu yang diambil Rasulullah, karena itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menjauhkan diri, meninggalkan kemungkaran dari para pelakunya yang sudah merajalela, dia bersabar. Ini bukan kaum muslimin. Maka dalam kondisi tersebut ya kita harus amar ma'ruf nahi munkar, nggak bisa. Ya. Kenapa? Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Misalnya, ya, jihad telah ditinggalkan. Jihad itu ajaran Islam. Yang itu ada di dalam 8 asnaf zakat. Ya. Jihad fisabilillah. Makanya dalam Islam itu jelas diambil itu tidak makna bahasa jihad itu bersungguh-sungguh. Kita di sini kok secara bahasa kita ngaji duduk ngantuk-ngantuk misalnya kan, mendengarkan ustadznya, itu udah jihad kok secara bahasa, tapi itu tidak dipakai oleh syariat. Ya mohon maaf, buang air besar aja kita bersungguh-sungguh, itu udah jihad itu. Kalau pakai secara makna bahasa bersungguh-sungguh. Tapi jihad dalam Islam itu adalah memerangi musuh-musuh Allah sampai mereka itu tunduk kepada Islam, mau dia itu membayar jizyah atau dia masuk Islam, itu jihad itu tersebut. Jihad itu adalah solusi terakhir di antara solusi-solusi yang ada. Ya. Diajak misalnya masuk Islam, nggak mau, ya, bayar jizyah. Maka jizyah itu pada masa Umar bin Khattab itu ditetapkan misalnya orang Syam itu 2 dinar, orang Yaman itu 1 dinar, ya. Selama 1 tahun kalender Hijriah mereka diberikan jizyah, dikenakan jizyah. Kepada siapa Ustadz? Kepada orang yang mampu. Nah, ini ada 1 menit lagi. Kepada orang yang mampu, berkecukupan, bukan kepada orang miskin, bukan kepada wanita apalagi anak-anak, tapi kepada laki-laki yang balik. Ya gitu, dia sudah bisa mencari penghidupan. Seperti itu dalam Islam. Nah, ini yang tidak kita rasakan sekarang, ya. Jadi itulah jihad itu jalan terakhir. Nah, misalnya contoh apa? Raja Kisra, ya, itu kan mensobek suratnya Rasulullah, ya, membunuh para utusan Rasul. Maka apa yang terjadi? Mereka seperti itu, ya. Mereka telah mengoyak-ngoyak Rasulullah, maka kerajaannya
Kita balik lagi ya Bapak Ibu. Ya Ustaz. Ya itu yang terjadi. Bahwasannya itu yang dilakukan jihad. Rasulullah juga di bulan Ramadan, ya, tanggal 17 Ramadan itu melakukan jihad, perang Badar. Suatu yang luar biasa yang bisa kita ambil hikmah pembelajaran dari situ. Atau mereka menghadapi sabar sekedar menolak penindasan atas dirinya saja. Ia menghindari hal-hal yang mengakibatkan akan ditangkap musuh-musuh Allah. Sehingga ia tak berani mengatakan kebenaran. Ia tak berani beramal untuk menghadapi ridho Allah. Bapak Ibu yang berbahagia contohnya. Enak lah. Ada yang bocor nih Pak. Dengar suara bocor. Oh Reja, Bang Reja. Oke Bapak Ibu sekalian. Jadi perlu ditegaskan di sini adalah bahwasannya kalau suatu tempat itu kalau maju negaranya memang nggak perlu agama, mau teknologinya juga nggak perlu agama, tapi kalau mau bahagia tentram hidupnya ya memang harus beragama. Kita di sini meyakini Islam. Contoh misalnya Palestina ya, jalur Gaza itu kalau secara kasat mata kita lihat itu kan suatu yang nggak nyaman gitu. Air susah, penerangan susah, ya. Tiap detik, tiap menit itu, tiap waktu Zionis itu memberikan ataupun membombardir tempat mereka. So, itu kan tidak nyaman kondisi seperti itu, tapi mereka bisa merasakan yang luar biasa. Itu apa Bapak Ibu sekalian? Mereka menyadari ya tentang asy'ada kebahagiaan. Itu yang mereka dapatkan. Bapak Ibu yang berbahagia, innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi kalau kita bersabar maka pahalanya tanpa batas. Sikap seperti adalah kelemahan. Rasulullah telah meminta perlindungan kepada Allah dari sifat tersebut. Beliau bersabda, A'udzu billahi minal ajzi wal kasali wal jubuni wal bukhuli wal hammi wal hazan wa khalabatid daini wa qarir rijal. Ya, ini bagus buat orang yang dilanda utang doanya. Ya. Alhamdulillah. Aku berlindung kepada Allah dari sifat lemah dan malas, dari sifat kikir dan bingung, kesedihan dilanda hutang dan paksaan orang yang kuat. Nih kalau biasanya orang yang banyak utangnya ini doanya ini supaya utangnya dilunaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ikhtiarlah buminya jangan lupa. Iya. Banyak orang pingin utangnya lunas, ya, tapi ngemis-ngemis di media sosial. Ya. Yang utang siapa, yang pakai duit siapa, ngemis-ngemis ke media sosial. Maka harus sudah mengemis-ngemis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ikhtiarnya dengan dia bekerja, berwirausaha seperti itu. Sabar saudara ketika kita mengadakan yang hak dan dalam melaksanakannya. Jadi qulil haqqa walau kana murran, sampaikan yang hak walaupun itu berat bagi kita. Salah contoh, banyak masyarakat terjebak pinjaman online ya. Iya. Kita sampaikan kepada mereka bagaimana dalam Islam bahayanya riba misalnya. Bagaimana dalam Islam kalau kita tidak punya sisi ketahanan dalam keuangan ya. Ini generasi muda Indonesia nih. Sikit-sikit fotokopi KTP ya, jebret KTP, cair pinjaman ya kan. Terakhir apa? Gali lubang, tutup lubang, gali sungai, gali laut, terakhir tenggelam. Ini banyak ini yang terjadi. Bunga sekian ya. Itu kan menurut dia yang mau ngasih minjam ya Allah alam.
Bisa jadi tidak sesuai dengan yang dihadapkan seperti itu. Jadi sifat kikir, ya, sifat lemah, sifat malas, ini kan fitrah manusia semua ini. Sifat lemah, sifat kikir, ya. Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melahirkan kamu sampai kamu masuk ke dalam liang lahat. Waktunya zakat, keluarkan zakatnya, jangan tak dikeluarkan. Ya, waktunya sudah ada, ya, jangan disimpan-simpan. Jadi kok ceritanya Pak Ibu sekalian, saya pernah dapat di Facebook antara Bu Ani dengan Pak Joko itu. Bu Ani dan Pak Joko itu bekerja keras, ya, sampai-sampai mereka pun tidak bisa menikmati hidup. Tabungannya miliaran, ya kan? Itu miliaran, zakat pun tak pernah, infak pun tak pernah. Tiba-tiba Bu Ani meninggal dan Pak Joko menikah lagi dengan siapa? Dengan pegawai Bu Ani. Dan pegawai Bu Ani bilang, alhamdulillah berarti Bu Ani ini bekerja untuk kita ya Mas ya. Sehingga kita sekarang bisa menikmati hidup dari harta yang dikumpulkan oleh Bu Ani seperti ini. Orang yang tidak, ya, waktunya kita berlibur, melihat kebesaran Allah, ya ada rezeki kita ya kita laksanakan. Harusnya misalnya kita bisa istilahnya, ya, bukan kikir juga, ya, untuk kesehatan kita utamakan, ya laksanakan. Karena banyak orang yang tertipu dengan dua hal. Pertama, nikmat sehat dan keluangan waktu. Kalau kita ada sakit, ya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, lipat pun kita makan. Ya. Orang-orang kan nggak sembuh-sembuh juga, tiba-tiba ada yang bilang, makan itu lipan, direbus nanti di blender makan sari-sarinya. Kita pun secara kesehatan bener nggak wah ini, tapi karena kita udah kesana kemari nggak sembuh-sembuh juga. Dalam Islam itu makruh hal-hal seperti itu, sudahlah dicoba, rupanya sembuh, alhamdulillah, ya seperti itu yang terjadi. Jadi sifat lemah, malas, kikir, ya, ini harus kita buang seperti itu. Ya, apresiasi diri, ya, misal contoh, ya. Kesedihan, banyak berapa orang yang sedih, ya, sedih ditinggal istri, ditinggal anak, ditinggal suami, pasti ditinggal orang tua, tapi jangan berlarut-larut, ya, dilanda hutang. Maka Rasulullah itu, hutang itu bukan suatu hal yang, berhutang itu mubah hukumnya, selama tidak ada riba di situ. Mengutang itu sunnah. Kenapa? Pahalanya dua. Saat dia memberikan, saat dia melunaskan. Dalam artian apa? Kalau dia belum lunas, dianggap sedekah. Nah, itu pahalanya. Maka dalam Islam ya mubah. Tapi kalau misalnya dia untuk keperluan hidup, contoh, atau misalnya untuk mengembangkan usaha, tinggal sirka. Bagaimana sirka dalam Islam? Bagaimana dia melakukan pembiayaan Islam, seperti itu. Maka harus kita banyak belajar. Jangan menghalalkan segala cara. Ini kok kita menghalalkan segala cara, apa bedanya dengan orang sebelah? Ya, mereka juga menghalalkan segala cara seperti itu. Di tengah kehidupan kita nggak mendukung tentang keislaman, ya memang berat sekali ya. Ada ustadz saya itu, dia punya pengusaha farmasi sampai menjual pabriknya. Karena berat, harus ngurus izin ISO 2000, ISO apa segala macam, ya. Nah, ngizin ke Eropa segala macam. Dia bilang harus miliaran. Dan dia nggak ada duit untuk itu. Dia bilang, daripada susah-susah, pening-pening kepalaku, kata dia. Utang riba lagi. Umur udah agak lama, katanya. Iyalah. Nggak tahu lagi kita. Udah dijual. Asetnya seperti itu. Memang itu tadi kan. Kalau kita cinta kepada sayang, usahanya dari rintis, dari lama segala macam. Tapi nggak bisa kita. Apalagi peraturan harus punya izin ini, izin itu. Dan itu bayarnya bukan 1.000-2.000 perak, tapi miliaran. Ya. Mana ada orang yang punya uang sebanyak itu sekarang di rumah. Ya. Kalau di Medan, mungkin di Jakarta nggak tahu kita. Sangat sulit. Saya ada di bank, ya itu tadi.
Dia menyadari dah, meletakkan memang sulit. Harus kita lakukan, meletakkan dunia di tangan, jangan di hati kita. Kalau di tangan ya mudah sekali melepaskannya, kalau di hati berat. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Katakan di sini, sabar adalah ketika kita mengatakan yang hak dan melaksanakannya. Siap menanggung resiko penderitaan di jalan Allah, karena mengatakan mengamalkan kebenaran tanpa berpaling, bersikap lemah dan lunak sedikit pun. Jadi kita dakwah nggak dakwah, ngaji nggak ngaji, ya itu ketakutan kita tidak memperpanjang umur kita juga, dan keberanian kita juga tidak memperpendek umur kita juga, dan kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sabar yang sebenarnya adalah sabar yang telah dijanjikan Allah sebagai buah dari kata-kata Allah beriman, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Sabar sebenarnya mereka yang diksertakan Allah dengan para mujahid. Allah berfirman, wa ka'im min nabi qatalal ma'ahu bituna katsiran fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma du'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa, mereka tidak menjadi lemah karena bencana menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh-musuh Allah, dan menyukai orang-orang yang bersabar. Ali Imran ayat 146. Bapak Ibu berbagi ya, sabar terhadap cobaan dan qada adalah sesuatu yang akan menuntun menuju sikap konsisten kita, bukan sikap yang labil. Sabar akan mendorong senantiasa berpegang teguh dengan kitab Allah, bukan melemparkannya dalil beratnya cobaan. Sabar seperti inilah sabar yang akan semakin menambah kedekatan orang hamba kepada Rabb-Nya, bukan semakin jauh. Allah berfirman, fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, maksudnya Engkau, sungguhnya aku adalah orang-orang yang zalim. Ya. Ini kan perkara Nabi Yunus ya, yang itu disuruh dakwah dia malah melarikan diri. Maka Allah uji dia, ditelan ikan yang sangat besar. Tapi kalau Mufasir itu mengatakan ikan itu besar, dimakan lagi oleh ikan yang lain. Jadi istilahnya ini masuk ke dua ikan ya, bukan dua ikan sambal ya, ini nggak disponsori kita. Jadi ikan ini ya memakan Nabi Yunus. Nabi ikan tersebut dimakan lagi oleh ikan. Bahkan luar biasa gelapnya. Di antara dua gelap siang, gelap malam. Ya. Dia lari untuk menyampaikan dakwah di tengah-tengah kaumnya seperti itu. Bapak Ibu yang berbahagia, inilah kalaulah kita sabar terhadap misalnya kekurangan harta dapat dilihat. Tapi kalau misalnya sabar dengan cobaan itu kita nggak bisa melihatnya. Hanya diri kita dan Allah saja yang tahu. Ya. Seperti itu. Kesabaran sebenarnya adalah kesabaran yang akan semakin membuat cita-cita akan mendekatkan ke jalan menuju surga, seperti kisah Bilal bin Rabah, Ka'ab dan keluarga Yasir. Jadi Bilal bin Rabah ini luar biasa kesabarannya. Ditimpa batu, kok kita pergi umroh itu kan luar biasa panasnya. Negara gurun kan, ditimpa batu, pasir yang panas. Di Indonesia aja sampai 33, 34 luar biasa panas. Apalagi sana sampai 50 derajat misalnya. Luar biasa panasnya. Tapi dia tetap istiqomah mengatakan ahad seperti itu. Itu orang yang baru masuk Islam saja sudah seperti itu berjumpa dengan Rasulullah. Kata Rasulullah itu generasi terbaik, generasi beliau. Ada dididik langsung oleh Rasulullah. Tapi kita jangan berkecil hati, bersedih hati. Karena apa? Kita itu akan dibanggakan Rasulullah.
ada suatu kaum di mana mereka mengimaniku, tak pernah melihatku, ya, tak pernah mendengar ucapan Rasulullah langsung. Tapi mereka mengimani. Siapa itu? Insya Allah kita. Ya. Nah, kita mengimani apa yang bawa Rasul. Nggak pernah kita jumpa dengan Rasul kan. Ya. Kalau Muhammad banyak namanya sini Muhammad, ya. Nama Muhammad banyak. Ya, tapi yang tak pernah kita melihat Rasulullah secara langsung itu nggak pernah kita. Kecuali dibaca buku-buku Sirah Nabawiyah, barulah kita tahu. Kalau nggak pernah kita jumpa, kita mengamalkan ajarannya dan istiqomah. Keluarga Yasir, ya. Bagaimana sahabat Ka'ab ini diuji dengan keimanannya, keluarga Yasir juga. Coba gimana coba? Bekas budak, ya. Macam-macam. Modal terakhir apa dibunuh, ya. Sampai ibunya dari mulut sampai kemaluannya tembus oleh tombak. Luar biasa, ya. Ya. Mantan budak, ya. Tapi mampu meninggalkan agama nenek moyangnya, mampu meluk Islam. Mungkin Bapak Ibu, sampai di sini saja kajian kita pada pagi hari ini. Saya kembalikan ke Bapak Al-Fakar. Ya, syukur Ustaz. Baik ya Bapak Ibu, kita punya waktu lebih kurang berapa? 10 menit ya, sebelum jam 7. Kita buka diskusi tanya jawab ya. Silakan yang mau bertanya silakan. Bisa via chat, bisa tanya langsung boleh. Ini kita masih membahas masalah seputaran sabar ya, Bapak Ibu ya. Nanti bab baru insya Allah besok minggu depan kita libur ya. Udah lebaran ya. Lebaran. Sedikit lagi masuk bab baru kita. Ada bertanya? Ada, siapa nih? Dilihat, iya, kesabaran tuh ada batasnya nggak? Dilihat terhadap musibah yang Allah berikan nggak ada batasnya. Tapi misal di harga diri kita diinjak-injak, Islam dihinakan, Islam dijadikan sebagai diolok-olok, nggak ada cerita sabar. Maka dikatakan oleh ulama itu ketika agama dihina, kau sabar maka ganti bajumu dengan kain kapan. Ya tergantung konteksnya seperti apa. Misalnya sabar dalam menghadapi ujian hidup yang ada batasnya. Yang nggak boleh ada batasnya, yang nggak boleh terbatas itu kan, misalnya ada orang menghina Al-Quran, kita diam aja. Ya Rasulullah pun Allah tuh tidak akan hilang keesan Allah kalau misalnya Al-Quran dibakar. Memang iya, tapi ini kan bentuk cinta kita terhadap agama kita. Kalau misalnya ada keluarga kita jadi diganggu orang, anak kita diganggu orang misalnya, ya kan? Kita pun sebagai orang tua nggak bisa ini didiamkan seperti itu. Iya. Jadi kesabaran itu lihat konteksnya dalam apa. Misal dalam ujian hidup yang nggak ada batasnya. Ya. Nah, ujian hidup, kodonya Allah. Misal contoh auzubillah min zalik. Ada orang yang kecelakaan, patah kakinya, putus kakinya. Ya maka kebatasan sabar itu tidak ada batasnya dalam menjalani hidup. Dia ridho kepada kodonya Allah. Ya. Kayak misal contoh ya, ada orang yang dia menghina Rasulullah, ya, menggambar karikatur Rasulullah, ya. Itu bedanya kita dengan umat terdahulu. Makanya Rasulullah itu kan nggak boleh menggambar itu kan apa? Ya memuji-mujinya dalam artian terlalu berlebihan, takut seperti Bani Israel dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka menjadikan nabi-nabi mereka sembahan-sembahan baru, tandingan-tandingan baru buat Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya contohnya saja misalnya Sofa Marwah nih, kalau yang udah pernah klarifikasi ya, itu kan sudah di keramik. Yeah. Karena kan ada juga umat Islam berlebih-lebihan sampai berdarah-darah kakinya. Kenapa? Untuk mengilhami, menghayati bagaimana ibunda ya Siti Hajar itu Sofa Marwah 7 kali ya kan. Itu kan pada saat itu luar biasa itu.
Ya, tajamnya itu kan luar biasa tajamnya. Untuk apa? Untuk supaya kita mengilhami, menghayati, kan nggak perlu sampai sakit-sakit berdarah-darah kakinya. Maka di marmer seperti itu. Ya, itu yang terjadi, yang berlebih-lebihan itu. Sekarang udahnya udah dingin, udah sejuk ya. Nah, udah dingin sekarang, ada banyak kemudahan ya. Udah Seperti itu. marmernya mantap. Nah, ya kan dingin. Jadi Bapak Ibu seperti itu. Ya, kalau terhadap cobaan hidup nggak ada batasannya. Ya, Kalau kodenya agama, Allah. Tapi kalau dalam agama siapa yang menghina dia, tanya dulu. Kenapa kau menghina agama Islam? Oh nggak tahu aku, ya kan, klarifikasi dulu, nggak tahu aku nih salah, ya. Maaf, bikinlah materi dari 10.000, buat lagi. Oh ini bukan nggak tahu ini, tapi namanya ini menghina agama, mempermainkan, seperti itu. Gitu Pak. begitu ya Ujian Bang Reza hidup, ya. cobaan Allah, nggak ada kita batasnya. Berarti Ustaz, kalau masalah hidup kita harus sabar, tapi kalau sudah agama kita Ustaz ya. Iya Pak, seperti itu. Kayak di Facebook saya itu nanti tuh ada orang yang membakar Al-Quran, langsung ditojok sama orang itu, langsung dipukul. Ya, ada Silakan orang yang lainnya yang mau bertanya. Ya sama-sama Bang Reja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya Pak. Pak Junaidi nih ya. Iya Ustaz, ini masalah sabar dan ikhlas nih Ustaz ya. Ya. Sebetulnya terhadap umat ini mungkin kita ngambil secara lebih luas lah terhadap negara inilah. Ya. Ini kan jadi bagaimana sikapnya umat sebetulnya terhadap pengelolaan negara ini yang kita lihat sekarang udah melanggar batas-batas norma-norma agama. Ya. Nah, ini kan udah termasuk kezaliman yang begitu, yang bisa dampak itu besar sekali terhadap umat ini. Tapi bagaimana sikap? Karena ada juga umat ini malah mendiamkan, tidak mau ikut. Misalnya contoh, ini kita buka aja dalam pemilu, karena dilihat dari sistem yang dilakukan itu tidak sesuai dengan syariat agama, itu tidak mau ikut melakukan ikut pemilu misalnya, ini umat. Nah, sementara kalau dibiarkan, ini akan bisa berdampak besar terhadap eksistensi umat di negara kita ini. Mereka menganggap umatnya diam saja, mereka semakin menjadi-jadi, bisa menjadikan umat orang-orang begini itu bisa menjadi musnah gitu, atau tersingkirkan. Nah, ini sebetulnya gimana Ustaz? Sikap sabar dan ikhlas, dan apa yang sebetulnya harus diperbuat? Apakah ini sikap yang bisa diterima, atau padahal kan kesabaran itu tadi kan ada batasnya. Kita juga harus sabar itu harus dicegah gitu terhadap kemungkaran ini. Nah, di gimana nih sebetulnya Pak Ustadz? Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Pertama begini, kan ini harus kembali kepada asas. Kalau asasnya itu kan kalau sesuatu yang tidak islami pasti batil, seperti itu. Jadi gimana Ustadz terhadap hal seperti ini? Jadi kalau yang kita harapkan sekarang, kehidupan kita, kalau pranata kehidupannya itu seperti sekarang, siapapun dia akan melahirkan orang-orang anti-Islam. Kenapa? Kenapa dikatakan sebagai anti-Islam? Ya siapapun berhak untuk menjadi pemimpin sekarang ini. Kan berbeda dengan Islam. Dia balik berakal, laki-laki Islam. Maka Rasul mengatakan, taatilah pemimpin kalian. Walaupun dia berasal dari Abasa yang giginya hitam. Kalau dia tersenyum, nampak giginya seperti itu. Dia taati selama dia menjalankan hukum Islam. Pertama yang bisa kita lakukan, menasihati para penguasa. Ya. Yang kedua, yakinlah Bapak Ibu sekalian, ketika kejahatan semakin merajalela, kecurangan makin merajalela, yakinlah pada saat itu semakin gelapnya malam, maka akan ada yang namanya pagi hari. Ya. Maka ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, itu kan luar biasa penindasannya. Sampai beberapa kali Rasulullah mendatangi kabilah-kabilah untuk menjadikan Rasulullah sebagai pemimpin mereka, sebagai orang yang mengutus hakim di antara mereka.
Sampai-sampai ada kaum mengatakan, ya Muhammad, kami akan membaiatmu, tapi dengan satu syarat, ketika engkau meninggal, kembalikan kekuasaanmu kepada kami. Maka Rasulullah mengatakan tidak. Besar kekuasaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menurut saya merasakan semakin banyak kecurangan, menurut saya pribadi ya Pak ya, makin bagus. Kenapa? Makin banyak umat yang paham. Ya, makin cepat Islam itu berubah seperti itu. Masyarakat paham. Sekarang masyarakat nggak paham, Pak. Dinabubukkan, ya. Dinaikkan contoh misalnya kan, ini kasus terbaru 271 triliun. Itu kan kalau saya katakan ini kan korban aja sekawan ini, ya. Kita di belakang itu kita tahu siapa itu, ya, oligarki. Ketika nggak bisa dipakai lagi yang ditendang. Jadi kalau saya pribadi nih, pemahaman saya Pak, semakin zolim itu biar umat makin paham sekarang ini. Kalau nggak paham, jadi bukan hanya orang miskin aja menderita, orang kaya pun menderita. Pajak dinaikkan 12%, ya. Apa nanti rumah sewa pun kena pajak, semua kena pajak, ya. Jadi istilahnya nanti lebih wajar bayar pajak dibandingkan bayar zakat. Biar umat paham. Semakin itu rupanya dalam Islam punya pemahaman sendiri. Oh, dalam Islam seperti ini loh rupanya. Oh, dalam Islam seperti ini. Supaya umat paham. Kalau nggak paham juga, yang terjadi kan seperti itu. Ini supaya ada pemahaman kita. Gitu. Karena kan Rasulullah nggak pernah itu dakwah pakai kekerasan. Lama dia. Jadi Rasulullah itu dakwanya mulut. Sampai apa berdirinya negara Islam di Madinah. Maka Rasulullah melakukan manuver politik luar biasa itu di Madinah. Apa yang Rasulullah lakukan? Melakukan ekspansi militer. Istilahnya kalau kita itu show of power. Maka Rasulullah di Mekah itu kan bisa bersabar, keluarga Yasir, bersabar kalian. Padahal kaum muslimin, Umar juga di situ, semua di situ, tapi bersabar kalian, bersabar, karena nggak punya kekuatan sama sekali. Ya berbeda dengan di Madinah seperti itu Pak. Jadi kita sampaikan dalam Islam punya tata cara sendiri, dalam Islam seperti ini ya. Masyarakat mau menerima atau tidak, yang penting kan kita sudah menyampaikan seperti itu. Jadi kalau kitanya, karena ini sebenarnya kaset lagu lama, kaset baru, mohon maaf, dari semua pemimpin itu ada nggak yang menerapkan Quran, dari kiai, dari apa, ada nggak menerapkan Quran? Nggak ada. Ya mohon maaf ini ya Pak, nggak ada. Siapa menerapkan Quran? Diterapkan Quran kok ada untung, zakat, ya kan, haji, itu yang ada untungnya, ada duitnya Pak. Perbankan syariah, karena ada duit. Kenapa kisos nggak ada? Kenapa potong tangan nggak ada? Karena nggak ada duitnya kok. Lembaga-lembaga halal itu coba, MUI, diambil depak, karena ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya nggak mau Pak. Ini kan orang pergi umroh, pergi haji kan harus, kalau nggak silap saya ditambah ya, harus dibawa naungan depak, nggak boleh ada permit atau apa lupa saya. Kalau misalnya tanpa izin dia umroh dari depaknya bisa digagalkan umrohnya, seperti itu, sampai seperti itu, karena duitnya besar Pak, banyak dananya. Padahal Islam, makanya kok kita buka Al-Baqarah 183, 190 itu kan ujiannya itu kan supaya apa? Umat ini merasakan bagaimana orang-orang terdahulu. Habis itu kan ayat jihad semua itu. Bagaimana kaum muslimin kital, perang, dan segala macam. Karena impact-nya dari situ, biar kalian merasakan puasa. Tapi kalian merasakan bagaimana kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita sampaikan Pak, dalam Islam seperti ini. Itu kalau mereka nggak menerima, ya itu kembali lagi kepada mereka. Rasulullah tidak pernah memaksakan. Kepada kafir Quraisy juga Rasulullah menyampaikan Islam seperti ini. Sampai-sampai kan mereka capek ya. Dalam Muhammad, kalau seperti itu, kalau hari Jumat, contoh misalnya kalau hari Jumat engkau beribadah dengan agamamu, maka hari selanjutnya engkau juga lah beribadah kepada secara kami. Kalau secara kompromi, otak manusia itu cocok tuh, pikiran manusia. Oh ya juga ya kan, daripada kita berantem terus ya kan, lempar-lemparan batu ya. Bagaimana Abu Bakar tuh sholat lempar-lemparan batu, ya udahlah, cocok juga ini. Tapi kalau Rasulullah nggak ada kompromi, lakum dinukum waliyadin, qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah kepada orang kafir, kami tidak menyembah apa yang kau sembah, dan kau tidak menyembah apa yang kami sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, udah jelas.
Ya, innal halala bayyinun wal innal harama bayyinun. Yang haram itu jelas haram, yang halal itu jelas halal. Mungkin seperti itu, Pak. Kalau misalnya belum puas bisa 4 mata nih. Wih, Ngobrol-ngobrol mantap. di mana gitu. Kalau di Zoom ini mah nggak puas kita, Pak. Iya, mantap. Berarti ngajak apa? Iya, kita Ngopi bareng ya, ngobrol-ngobrol, ngopi bareng ya. ngobrol-ngobrol dari hati ke hati lah ya. Ngopi Kita bareng, pakai Pak Ustadz dalil, ya. ya kan? Mana yang kita ngobrol dari ke hati, bukan cari menang siapa kalah, nggak. Kita coba dalam Islam seperti ini, Pak, gimana pendapatnya, kan seperti itu. Iya. Kalau cari menang capek lah, Pak, karena kan dalam Islam tuh berdebat itu udah ila sabil rabbika bil hikmah kan, kecuali memang contoh si kawan ini menyebabkan kayak Musailamah al-Kadzab kan, banyak orang-orang yang murtad, ahli hadis saja murtad, makanya dilakukan apa tindakan tegas oleh Abu Bakar kan, seperti memerangi. Wah, kita kan sama muslim ini. Ya, pemimpin kita juga muslim juga, makanya kita nasihati. Pak Jokowi juga muslim ya. Apa semua muslim mereka gitu ya. Makanya kita dalam Islam ini gimana seperti itu. Jangan Islam dimusuhi, kayak kasihan nanti kok umat Islam dimusuhi umat mayoritas. Jadi apa? Jadi bahaya tersendiri kan. Apalagi kalau misalnya sudah istilahnya itu umat sudah kan, ini kan kondisi ekonomi nih, umat sudah sulit ekonominya ya, ditambah lagi dengan hal seperti itu, istilahnya kita membakar dalam sekam ya. Nah, seperti itu. Ini umat ini kan sekarang nih bukan karena terorismenya ini, kemiskinannya ini, ekonomi sulitnya seperti itu. Mungkin seperti itu, Pak. Izin ya Pak Ustadz, tinggal 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Ya Ustadz, makasih Ustadz. Ya, apa kita halal bihalal, bisa nanti halal bihalal kan. Siap, insya Allah halal bihalal kita nanti 2 minggu setelah Lebaran ya. Siapkan waktu Anda, bawa anaknya, bawa istrinya. Pak, sama seperti ketua kajian subuh nih Pak Al-Bakar. Iya, nanti kita sholat mau karena senang dengan apa yang terjadi kepada kita, bersabar. Siapa nih? Pak Haikal ya? Bersabar juga ya. Oke lah Pak Ustadz, saya tutup Pak Ustadz, sudah tinggal dikit lagi mau mati dia. Ya, saya kembalikan ke Pak Al-Bakar. Kita tutup dengan bacakan doa penutup majelis. Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustadz, jazakallahu Ustadz atas ilmu, waktu dan materi sampaikan. Sama-sama Pak. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Semoga Ustadz selalu berkesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya ya, amin. Dan juga semoga Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, kita sama-sama diberi kesehatan oleh Allah, dimudahkan urusan kita, dilancarkan rezeki kita ya. Yang masih sakit semoga cepat sembuh, yang masih punya utang-utang semoga cepat lunas, yang lagi membangun usaha semoga usahanya maju ya. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bapak Ibu ya, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Dan juga doa akibat majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz ya. Salam. Iya Pak. Ya, soal kita besok ya Bapak ngaji lagi ya, tafsir Al-Wa'i ya. Kita tutup ya. Salam sukses. Allahu Akbar. Oke.